bahwa orang Jawa yang ada hubungan dengan Aji Soko itu ternyata pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih satu nasab gitu berarti ya. Dan Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Aji Soko keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau orang Jawa mengaku dirinya keturunan Aji Soko, logikanya nggak mungkin menjadi non-Muslim. Pasti menjadi Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Ini bukan untuk bangga-banggaan nasab, bukan untuk menonjolkan etnis, bukan pula untuk menyombongkan suku. Setiap suku yang ada di Nusantara tentu punya jalur nasab masing-masing, dan mereka juga punya peranan penting bagi umat manusia baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Mereka masing-masing tentu punya sejarah panjang yang sulit untuk dilupakan. Namun kini yang akan kita bahas adalah nasab orang Jawa atau nasab Bani Jawi. Dalam video tadi jelas tertulis dalam kitab kuno karangan orang Jawa zaman dahulu yang jauh lebih lama mendiami Pulau Jawa daripada para imigran yang datang belakangan, termasuk para imigran dari Yaman yang terkenal dengan sebutan Ba'alawi dan mengaku sebagai keturunan Nabi. Di kitab tersebut jelas tertulis bahwa nenek moyang orang Jawa adalah Aji Soko. Memang tentang sejarah Aji Soko ini ada yang punya pendapat lain, dan itu tidak apa-apa dan sah-sah saja. Namun jika berdasar kitab kuno Bani Jawi, memang nama Aji Soko sering disebut dalam beberapa kitab yang tahunnya berbeda-beda. Dan Aji Soko ini memang tokoh misterius yang melegenda sehingga agak sulit untuk mengungkapkannya. Kita orang Jawa pasti tahunya adalah bahwa Aji Soko merupakan nenek moyang orang Jawa, sekaligus orang yang membuat aksara Jawa, penemu huruf Jawa, yakni Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Itu kesan terpenting selama ini yang masih diyakini orang suku Jawa. Namun ternyata lebih dari itu, Aji Soko merupakan sosok yang nasabnya tersambung kepada Nabi Ismail. Ini berarti suku Jawa memang punya jalur yang sama dengan Kanjeng Nabi. Dan dalam penjelasan tersebut juga disebutkan bahwa Aji Soko pernah bertemu Kanjeng Nabi. Itu artinya Aji Soko dan Kanjeng Nabi Muhammad itu hidup sezaman. Namun untuk sejarah ini mungkin perlu dikaji ulang tentang masa tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Bani Jawi atau suku Jawa, jika diambil silsilah lewat jalur Aji Soko, itu nyambung ke Nabi Ismail. Sementara ketika Islam menyebar di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya, itu dilakukan oleh mereka para Wali Songo yang nasabnya tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan keturunan Wali Songo ini menyebar luas di Nusantara hingga banyak yang tidak diketahui jalur nasabnya sebab mereka memang sudah membumi menjadi orang Jawa. Dan tentunya juga alasan keamanan sebab pada masa kolonial Belanda, para duriah Wali Songo ini diburu oleh penjajah sebab mereka ini adalah pahlawan yang gigih melawan penjajah. Yang artinya masyarakat di Nusantara, khususnya Jawa, itu punya dua kemungkinan jalur nasab. Kalau bukan dari jalur Nabi Ismail lewat Aji Soko, ya dari jalur Kanjeng Nabi Muhammad lewat duriah Wali Songo. Artinya apa? Ya artinya orang Nusantara, terutama Jawa, itu lebih berhak mengklaim sebagai keturunan Nabi daripada mereka para Habib Ba'alawi. Paham ya? Jadi ya sangat disayangkan dan sangat menyedihkan kalau misal kita orang Nusantara kok malah minder, apalagi takut kualat dengan mereka para Habaib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Jadi sekali lagi ini bukan untuk bangga-banggaan nasab, bukan untuk menonjolkan etnis, bukan pula untuk menyombongkan suku. Setiap suku yang ada di Nusantara tentu punya jalur nasab masing-masing dan mereka juga punya peranan penting bagi umat manusia baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Tapi ini adalah untuk pelurusan sejarah bahwa kita orang Nusantara itu lahir bukan dari kalangan sembarangan, bukan dari kalangan yang rendah. Maka tak layak kita orang Nusantara merendahkan diri pada mereka para imigran yang congkak dan suka menyombongkan nasab. Salam waras. Dan ini kebetulan sudah dicetak. Nah sekarang mungkin saya harus bicara lebih awal dulu. Siapa penulisnya? Penulisnya itu adalah siapa? Ki Bagus Burhan. Nama
julukannya Ronggo Warsito. Oh, Ronggo Warsito. Jadi nama julukannya itu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu lahir tahun 1802, wafatnya 1873 Masehi. Catat baik-baik. Wafat tahun 1873 Masehi. Sedangkan lembaga nasab yang terkenal di Indonesia ini, Robitoh Alawiyah itu baru didirikan tahun 1928 Masehi. Iya. Tolong dicatat baik-baik. Robitoh Alawiyah itu baru muncul pada masa era Belanda, tepatnya pada tahun 1928 Masehi. Ronggo Warsito, penulis Serat Paramayogo, itu wafat tahun 1873 Masehi. Jauh ya. Pertanyaannya sekarang, siapa itu Ronggo Warsito? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Bagus Burhan. Ini murid langsung dari Kiai Kasan Besari, pemimpin pondok pesantren Tegal Sari. Dan itu tersohor pada masa Belanda. Ya, pada masa Belanda tersohor. Ini kebanyakan para kiai itu jebolan dari sana. Dan kalau dirunut nasabnya, Ki Bagus Burhan atau Ronggo Warsito itu putra dari Yosodipuro. Yosodipuro itu juga pujangga Surakarta, sama dengan Ronggo Warsito. Pujangga Ronggo Warsito ini juga keturunan dari pujangga Yosodipuro I, keturunan dari Yosodipuro II, dan dia nasabnya itu nyambung sampai ke Joko Tingkir, alias nama bekennya disebut dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya. Siapa itu Sultan Hadiwijoyo? Itu ternyata nasabnya itu urutan ke-23 dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir itu ya? Iya. Masalah. Jadi ini nasabnya jelas dan ada catatan keluarga. Tapi namanya Jawa ya? Namanya Jawa, nama Arabnya nggak muncul di sini. Joko Tingkir, namanya dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Jadi sekali lagi, ini menarik kalau dirunut ya. Dan kalau kita baca di teksnya ini, teks karya dari Ronggo Warsito. Kebetulan ini yang sudah dicetak. Kalau manuskripnya saya nggak punya. Manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan besar, bahkan tersimpan di Leiden di Belanda. Tetapi yang sudah dicetak, dan ini dicetak pada masa Belanda. Udah lama sekali. Oh ya, Tulisan saya harus hati-hati pegang ini Pak Edi. Tulisan apa ini? Nah, ini tulisan Jawa Pak Edi. Saya harus hati-hati. Nah ini ya, judulnya Paramayogo. Ini tulisannya Serat Paramayogo. Ya, judulnya. Nah, sekarang lihat di sini. Saya harus hati-hati dulu supaya nggak sobek. Aduh. Dan saya punya rencana untuk menerbitkan ulang buku Atau ini. di scan itu Pak Ari? Iya, harus di-scan. Iya. Supaya nanti kalau di-scan nggak dibolak-balik lagi kan. Iya. Kalau nggak di-scan nggak bisa. Nah, apa yang tertulis di sini? Nah, di sini. Ini muncul nama tokoh yang sedang dijelaskan. Nama tokohnya adalah Aji Soko. Ya, Aji Soko. Aji Soko itu siapa? Aji Soko itu keturunan dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil itu siapa? Nanti ada teksnya ya. Di sini ringkasnya di sini dimulai dengan ini. Kacarios ingkang. Apa maksudnya Kacarios ingkang? Telah diceritakan di dalam apa itu? Kitab Citab Soro. Ya, Citab Soro, nama teksnya itu Kitab Citab Soro, itu bukan bahasa Arab kayaknya. Dan itu PR bagi orang Jawa yang mengaku Bani Jawi. Tolong cari kitab Citab Soro karena itu menjadi rujukan dari Ronggo Warsito. Bahkan disebutkan kitab Miladuniren juga. Nah, disebutkan kitab Miladuniren. Ada teksnya. Dan di sini siapa itu Prabu Sarkil? Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ngismangil. Jadi Prabu Sarkil itu masih keturunan dari Nabi Ngismangil. Sementara Aji Soko
itu nasabnya nyambung dengan si Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil Nyambung keturunan dari Nabi Ismail. Dan Aji Soko itu datuknya orang-orang Jawa. Makanya di dalam teks yang terakhir di sini, ya, disebutkan Aji Soko ngajawi. Aji Soko menjadi orang Jawa. Jawi. Jadi Aji Soko itu menjadi orang Jawa, hilang asal usulnya itu kayak apa, sudah jadi Jawa, menjadi Jawa. Dan itu menurunkan orang-orang Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa ketika memori kolektifnya itu disambungkan kepada Ismail, tidak mungkin orang Jawa itu tidak Muslim. Karena mereka kalau sudah menjadi Jawa itu merasa dirinya keturunan Ismail. Dan siapa itu Ismail? Nabi Ismail. Orang Jawa itu kan nggak bisa menulis Ismail tapi Ismail. Alhamdulillah. Ya, jadi dan di sini Pak Edi kalau tahu ya, ternyata Aji Soko itu nanti bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayaknya ini ya, meskipun boleh jadi orang-orang itu meragukan, itu mitos barangkali ya. Itu maksudnya Nabi Ismail ketemu Nabi Muhammad gimana itu? Oh bukan. Aji Soko itu ketemu Nabi Muhammad SAW. Entah itu mitos atau bukan, tapi yang jelas itu ada memori kolektif bahwa orang Jawa yang ada hubungan dengan Aji Soko itu ternyata pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Masih satu nasab gitu berarti ya. Dan Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Aji Soko keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau orang Jawa mengaku dirinya keturunan Aji Soko, logikanya nggak mungkin menjadi non-Muslim. Pasti menjadi Muslim. Ini dokumen. Dan dokumen ini bagian dari memori kolektif. Tapi ini PR bagi orang Jawa. Pak Edi orang Jawa bukan? Iya. Bani Jawi. Iya. Harus mencari kitab Miladun Niren yang dijadikan acuan oleh siapa? Raden Ngabe Ronggowarsito itu. Dan kitab Soro. Kitab apa itu? Apa itu ya? Dan ini ada clue sebetulnya. Ada semacam tanda. Tinggal dicari aja kitabnya. Namanya sudah disebutkan. Iya, karena ini kan sebetulnya kalau dikatakan Aji Soko ada hubungan dengan Nabi Ismail, itu kan jaraknya jauh. Iya. Nasabnya kan nggak nyambung, siapa anaknya siapa. Dan itu harus dicari kitabnya itu. Oh, tertulis di kitab tadi. Iya, kitab Miladun Niren itu. Tapi kalau kitab Miladun Niren itu pasti asalnya dari bahasa Arab itu. Milad itu kan artinya kelahiran. Niren dari kata nuroin, jadi kitab kelahiran dua cahaya. Nasab. Nah ini kaitannya dengan nasab ini. Iya. Dan ini pasti orang Jawa harus cari. Kalau nggak dicari nanti mungkoti istilahnya. Mungkoti apa itu? Terputus nasabnya. Tapi harus dicari. Dan ini PR bagi orang yang disebut Bani Jawi. Ya. Nah sekarang yang jadi problem itu kan sekarang ini kan Bani Alawi. Ya, Bani Alawi. Ini problem yang jadi rame-rame itu. Karena apa? Kalau ada Bani Jawi, ternyata nasabnya nyambung kepada Aji Soko, nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail, orang Jawa pede bahwa orang Jawa nggak orang sembarangan. Orang Jawa ini keturunan Nabi Ismail. Dan ini harus dilacak nasabnya ini sampai ke atas melalui kitab yang disebut Miladun Niren tadi kalau bahasa Jawanya di situ. Nah, sementara yang versi Balawi seperti apa? Nah,